jujur gue sakit hati. Enggak, jangan dulu, gue nggak suka gitu. Ada orang tiba-tiba nggak ada angin ya, apa ngasih 2,5 M. Lah, memang kan katanya di 2,5 itu. Nanti gimana? Lah ini apaan duitnya ada? Setting paling. Ya ini apa? Suka banget nih. Sekarang kita kembali lagi di Ngomel Ngomongin itu bareng Cima dan Elgi. kita Kedatangan tamu spesial banget. Bang Lutfi Adizan. Bang Anjay. Tar dulu. Mohon maaf. Bentar Pak. Gua kemarin itu sempat ngangkat Anjay. Terus sampai ada Komnas Perlindungan Anak merilis surat edaran hentikan istilah Anjay. Di bawahnya ada pasal 24 Undang-Undang mengenai kekerasan verbal anak. Ya, lu bersinggung apa? Anjay. Yani. Nah, lu berarti yang ke bawah, lu mau ke Satpol PP? Mau ke kantor polisi atau mau ke gugus tugas? Berarti ini saatnya kita mengupas tuntas. Apa itu? Ya ini kita tanya-tanya nih kenapa nih dia kesel banget sama kata Anjay sih. Oke. Tapi sebelum itu, Coba kita say hello dulu. Karena sejujurnya nih ya, gue tuh sama dia ini udah berteman dari tahun 2014. Sudah berapa tahun tuh? ya 7 tahun lalu lah. 5-6 tahun gitu. Sekarang gimana sih kabar lu gitu? Gue tuh jujur ngeliat lu kayak, wah ternyata alhamdulillah sukses loh gitu. Karena waktu Sukses dihujat masuk Anda. karena kayak casting kan kita susah kan nunggu apa segala macam. Terus sekarang fine gitu, lu mau kemana-mana aja semua terima lu gitu. Itu gimana tuh? Ya namanya juga hidup ya. Kalau misalnya dulu kita susah, pasti kesusahan itu dibalas sama suatu hal yang bermanfaat atau suatu hal yang ya berbalik dengan keadaan lu yang dulu. Itu kesibukan lu tuh apa? Yang pertama, gue masih basicnya tetap gue masih pemain sinetron, Oke, masih pemain sinetron. FTV-an sama kayak dulu. Gue nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Yang kedua, semenjak kasus Anjay kemarin, gue ditarik salah satu partai. Partai. Iya. Oke. Jadi ada hikmahnya ya. Berat nih. Jadi terus Ya, terus ditarik, dipersiapkan untuk 2024. wih, apa tuh persiapan apa? DPRD ntar insya Allah. DPRD apa? DPRD mana? Jaksel. Coba mana? Jaksel. Jaksel. Dapil 7 ya. Mohon maaf nih. Kok udah begini gitu? Iya. Boleh tahu nggak partai apa itu? Di sini nggak masalah. Nggak masalah. Bagus. Masalah. Partai Amanat Nasional. Pak. Oh, Pak. Ya, gue ditarik sama Pak Eko. Oh, Mas Eko, iya. ya kan? Mas Eko dan langsung juga sama Pak Zulkifli. Oh. Banyak sih memang artis-artis ya. Banyak artis-artis juga kayaknya ditarik gitu. Kebetulan saya juga dari Partai Gerindra, jadi it's okay lah. Wah, serius? Serius? Oke, baiklah. Dapil mana nanti? Dapil Nggak, kalau mana? saya lebih pilih, saya tadi jujur mau maju. Cuma pada saat kesini-sini kayaknya saya lebih baik di belakang layar aja dulu. Saya penyokong aja nih, penyokong. Gimana tuh? Gimana kalau menyokong aku juga nanti ya? Bisa diatur. Nah, itu kan tadi kan sisi baik ini bang. Iya. Nah, ada nggak sih sisi negatif yang lu dapetin dari keviralan itu di luar? Sisi Ya? negatifnya ya, gue kehilangan teman. Gue kehilangan sahabat. Tapi sahabat yang ada tanda tanyanya. Sahabat yang tanda petik. Dan ternyata itu negatif sih, hilang ya. Tapi ternyata itu positif. Bahwa itu bukan sahabat sebenarnya. Nangkap nggak? Nangkap. Sahabat, ya kan? Mungkin dia tahu lah sahabat gue nggak usah senyum-senyum lu. Ya. Bukan lu pernah pacaran sama dia, ya. Enggak ya? Tapi itu berita, memang Berita, kan? berita waktu gue datang ke nikahan siapa gitu ya. Iya kan? Siapa sih artis siapa lah gitu. Terus ya udah ya bergandengan aja udah sama dia. Ya dijadiinlah berita. Oh, jadi itu cuma berita. Itu cuma berita. Kita kan Ya, satu tim lah, satu Oke, geng oke, gitu oke. kan, yang casting sama lah. Mohon maaf nih ada suami saya gitu. Justru sengaja. Aku ngomong kayak gini biar ribut. Bang, maaf ya, Bang. Bang, cuma kamera doang, Bang. Oke.
Mau nanya apa nih? Netizen tuh ada nggak sih yang ketemu di jalan terus, wah ini gitu? Nggak ada. Jadi kalau netizen, gue udah coba datang ke Lombok, ke Samarinda, ke Medan, ke Toba. Mereka jauh-jauh ngeliat, kayak sudah anjing, lagi makan gitu. Dia nyamperin gue, bang, boleh foto nggak? Gue ngefans sama lu ya. Yakin nih bocil ngefans sama gue ya kan? Itu dari mana nih? Iya kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Yaudah gue baik, gue tetap baik. Yaudah, yuk foto. Ya, makasih bang, makasih. Bocah itu ngilang, gue ngeliat instastory gue, Instagram gue, ada yang mention, jadi dia kan bocah yang tadi foto sama gue nih, di captionnya dia ngehujat gue, ngeselin gitu. Jadi dia minta fotonya beragam ngefans, ya kan? Fotonya gitu, dia upload. Jangan ini gue ketemu orang, untung gak gue uploadin. Berarti itu meninggikan untuk Dijatuhkan. bukan menjatuh untuk meninggi ya. Awal-awal pas di Samarinda tuh pertama kali gue kaget, kayak gue emosi. Gue sempat merespon dia, maksud lo apa bro, gini. Tapi kesininya gue udah terbiasa dan gue akhirnya menemukan satu formula bahwa haters itu kayak pisau. Kalau pisau itu lo pakai buat nyakitin diri lo akan sakit. Tapi kalau pisau itu lo manfaatin untuk hal yang bermanfaat buat lo akan untung. Contohnya, emang lu tahu semua yang gue lakuin itu bukan beneran. Iya sih benar. Ya kan? Ruginya buat gue apa? Iya Gak sih. ada. Iya sih Ya benar kan? juga. Yang rugi lu ngeluarin kuota, Iya sih. lu maki-maki orang, Iya sih. dosa lu sama yang di atas urusan lu. Iya sih. Kalau parah, gue bisa masukin ke UITE, rugi kan? Iya sih. Yang urus siapa? Gue. Endorsan gue banyak, ya kan? Dipanggil ke sana ke sini. Karena gue manfaatin haters ataupun fans. berarti besok-besok haters dalam hati aja, nggak usah komen. Jangan. Tetap. Kita butuh haters. I love haters gitu. Iya. Nah, nih berhubung nih kita mengupas tentang kata-kata anjay nih, ya anjay itu. Gue mau nanya, apa sih faedahnya tuh lu? Oke. Kayak gimana ya? Mengkomentari sesuatu hal yang kan lu bilang itu kan bukan urusannya gitu. Dan lu juga mau ngomentari yang bukan urusan lu gitu. Maksudnya apa sih gitu? Apalagi sampai dilaporkan ke KPAI ya sih. Nah, ini lu menangkapnya melaporkan ya. Iya. Sebenarnya gua itu bukan melaporkan, tapi gua meminta menjadi narasumber si pihak KPAI. Gua surati menjadi narasumber mengenai topik pembahasan gua. Karena awalnya adalah gua ngelihat di komplek rumah itu banyak anak-anak kecil usia 5 tahun, 7 tahun dengan gampang ngomong anjay lu anjay gitu, yang temannya jatuh lagi main sepeda jatuh, syukurin lu anjay. Dia ngelakuin ini pas lagi orang tuanya meleng. Gue mikir, ini orang tuanya tahu nggak ya artinya anjay apa? Kok anak ini ngomong kayak gitu di saat orang tuanya lagi jauh nih? Gue sebagai orang yang milenial nih, sama lah ya, kita umurnya sama. Anjay itu tahu loh artinya anjing. Anjay emang apa artinya? Kalau di Google, berdasarkan referensi Google semua banyak ngomong, itu ada plesetan atau bahasa slang atau prokep dari kata anjing yang diplesetkan. Karena di KBBI juga nggak ada anjay artinya apa, nggak ada. Adanya di Sangsekerta, tapi kan bahasa Indonesia kan nggak diakuin Sangsekerta saat ini. Ya terus bagaimana dengan teman gue yang namanya Anjay? Gue punya teman SD namanya Anjay. Itu gimana tuh? Nah, karena di sosial media itu rame ngomong anjay, bahkan di TV ngomong anjay, tapi di Google-nya menemukan arti anjay itu adalah anjing. Plesetan ya kata anjing. Nah, ini kalau anak-anak kecil ini ngomong kayak gini tahu dari mana sih? Tahu dari orang-orang yang lebih tua kan? Jujur lah. Ya, media lah, media. Lu tahu dari mana? Media. Lingkungan. Nah, anak kecil mungkin nggak tahu kalau nggak dari orang lebih dewasa. Iya sih, benar juga. Berarti efeknya adalah kita ngajarin sesuatu ke next generation kita kan. Kalau kita udah buruk, ngapain kita ngajarin hal yang buruk untuk next generasi kita? Mau sampai kapan bangsa kita lebih buruk? Wah, keren kan maksud gue? Konten. Nah, gue ambil sisi yang itu, karena banyak juga orang-orang yang buat konten di YouTube ngomong anjing tai ngentot bangsat. Iya. Salah satu artis terkenal stand up comedy terkenal tuh kan gue sebutin. Iya, gue tahu. Talent itu. Iya. Anjing tai ngentot babi bangsat. Iya. Ini nggak ada sensor di YouTube. Memang. Tapi bagaimana omongan itu disampaikan di TV? Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nah, anjay itu tembus di TV. Oh.
gue juga baru tahu nih. Nah. Pantes Gua nggak nggak tahu nih, karena gua di salah gua satu juga nggak tahu nih. televisi nasional Oke. yang terkenal lah, Ya. hostnya menyiarkan anjay di jam-jam prime time, jam-jam non prime time semuanya ada tuh. Kita nggak ada semua. Gue juga. Dia juga baru tahu nih. Gue juga baru tahu Nah, sih. karena di situ Yes, gue yes. memprotesnya di situ. Kok sampai tembus ke TV? Mungkin KPI, Komisi Penyiaran Indonesia nggak notice kalau artinya itu bisa multitafsir ya. Nah ini gue angkat karena dari 2015 Anjay itu udah ada di Indonesia, tapi orang nggak ada yang ngeh. Karena Itu nggak di masuk TV tuh dari. Nah, belum TV. Paling ada salah satu YouTuber bikin lagu Anjay. Lagunya Yongle, Kemal Palevi dan lain-lain. Itu ada Anjay 2015. Tapi nggak disampaikan di TV. Dan Anjay dia. Jadi yang lu permasalahkan kata anjay itu karena nembus di TV. Iya dong, kan semua Jadi umur. booming begini. Iya. Oh, gue juga baru tahu. Baru tahu sih, Karena gue baru tahu dan mungkin beberapa dari kalian juga baru tahu. Iya. Bukan dari sosial media nggak ada masalah karena nggak ada aturannya. Iya, iya. TV, Oh, masalahnya di situ. iya. Gue tanya sama Jen, lu udah punya anak kan? Mungkin nggak lu ngajarin anak lu kalau udah TK atau SD atau SMP ngajarin ngomong anjay? Enggak sih. Lu akan ngajarin ngomong apa? Yang baik Yang dulu. yang baik-baik pasti. Itu Tapi yang gua. sebenarnya orang tua juga nggak berniat ya mengajarkan ya, tapi terkadang kan anak kecil kan suka masuk sendiri gitu ya. Ya tahu sih. Nah, Ya, tapi dengan nggak sengaja gitu loh ngedenger kayak teman-teman kakaknya atau apa ngomong anjay gitu kan, nah dia serap, nah, anak kecil kayak gitu biasanya. Walaupun kita dengan tidak sengaja ya maksudnya untuk Yes. ngomong di depan. Nah, itu kenapa terjadi? Itu karena ini kita bicara benernya dulu ya. Nanti gue ceritain semuanya. Benernya dulu adalah ini terjadi anjay rame dan ada yang bilang wah ini nggak bagus buat gua, buat anak-anak kecil. Tapi ada yang bilang oh, ini nggak ada masalah kok bahasa tongkrongan biar kita lebih akrab. Iya. Tapi ini adalah gap generation. Ada generasi di bawah milenial, generasi milenial, di generasi yang lebih tua sampai orang yang lebih tua lansia. Mereka semua itu generasinya beda-beda. Mau nyokap gue nih dosen S3, S1, S2, S3 nggak ngerti loh anjay itu apa. Dia pendidik loh, tapi nggak tahu artinya apa. Oh berarti ada generation. Dan adik gue, sepupu gue, anak SD, SMP udah pada tahu. Kok bisa nggak tahu nih? Padahal itu bahasa tongkrong milenial yang artinya plesetan dari itu. Nah jangan sampai anak-anak yang di bawah yang belum waktunya nongkrong udah dengar ngomong kayak gitu di TK sampai ada gini. Agak lama nggak apa-apa ya, gue kasih lihat video. Ada lagu balonku ada 5, balonku ada 5 anjay. Anjay. Jen, di TK, lu bayangin aja nih anak lu di TK nih. Nih. Sorry. Horor juga nih di pembahasan kata anjay terasa Iya, sampai mengulik begitu dalamnya kata anjay. Dan soalnya gue penasaran ya gitu. Soalnya juga pertama gue punya anak, kedua gue penasaran juga. Nih. Balonku ada 5 anjay. Jadi bahwa anak-anak kecil kalau Mereka tahu arti. susah banget. Artinya tau nggak? Nggak tahu. Sama dengan balon gue ada 5 anjing. Anjay. Sama aja kan begitu. Iya. Sama aja, cuman ya namanya anjay. Bagusnya tuh diganti kata apa sih selain anjay? Ya untuk hal apa nih? Kalau saya lihat wah ya. Tongkrongan gitu loh. Ya, itu kan tongkrongan. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ya biar lebih akrab kan tadi kan bilang aja itu kan buat lebih akrab. Nah, Jir kali ya, anjir kali. Ya mungkin Anjay lagi kan kepanjangan ya. Banjir. bahasa slang ya. Sebenarnya bahasa slang juga bisa bermanfaat. Contoh, nongkrong itu di KBBI nggak ada tadi. Gue sampai nge-research segitu ya. Nongkrong tuh nggak ada artinya. Itu bahasa prokep atau bahasa slang. Akhirnya jadi bahasa yang ditentukan Iya sih. KBBI. Iya sih benar. Nongkrong, terus umami, kepo. Siapa yang tahu kepo? Nggak ada yang tahu dulu. Bahasa Indonesia tuh nggak ada artinya kepo. Tapi setelah berjalannya ini kepo, pengen tahu. Nah itu kan positif. Lah kalau anjay, melesetin anjing,
nih lagu Indonesia lagu Balonku Ada 5 di TK kayak gini, TK ya, ini guru nih. Ayo anak-anak nyanyi lagu Balonku Ada 5. Balonku ada 5 semuanya anjay. Gurunya yang nyiptain. Gurunya gitu? Ya enggak. Nyata. Itu kasihan gurunya. Enggak, anak-anak di usia segitu udah terbiasa ngomong kayak gitu, Jen. Gitu. Gue takutnya nanti di pendidikan ke bawah. Berarti emang dari lingkungan juga sih ya. Ya. Nah itu versi benernya ya. Tapi versi yang gue kemas adalah konten edukasi. Ada edukasinya loh. Hal bener yang gue angkat tujuannya baik itu kan edukasi. Edukasi kan dikata edu, wawasan. Berarti bukan sekedar bukan sekedar melaporkan ya, tapi emang untuk edukasi juga di Bang Murni ini. Dan biasanya terkupas. Tapi nih, ini sejujurnya lu kan tadi juga banyak yang mau nanya. Lu banyak kan pertanyaan buat dia? Bentar, lihat dulu nyampe. Karena sebenarnya ini kan masalah anjay kan. Oke, terjawab lah sudah. Terjawab. Pertanyaan gue adalah kenapa beberapa semua artis lu sindir? Contohnya? Coba Ruben Onsu punya adik ya? Ruben Onsu punya adik. Terus siapa lagi tadi lu ngomong? Bentar nih, gue lagi ngontek guys. Siapa lagi tadi ya? Siapa sih tadi lu ngomong itu? Oh, Rizky Bilar juga. Kok Rizky Bilar? Ya itu mah kan si Anjay. Enggak. Lutfi Agizal kasih sindiran. Nih gue baca nih di Google ada. Terus Lutfi Agizal bahas pria cari jodoh sampai ke Kazakhstan. Nyindir itu. Siapa sih itu? Terus Lutfi Agizal laporkan penghinaan warga Malaysia terhadap lagu Indonesia Raya. Indonesia. Bukan yang baru banget nih. Dia sindir adanya Ruben Onsu yang perempuan. Terus apa gitu? Faedahnya tuh apa? Lu berkomentar seperti itu. Emang suka dia lah gitu. Gue tuh gemes dia. Ini walaupun dia teman gue sendiri, itu gue gemes gitu. Mohon maaf nih. Enggak, masalah ini beritanya itu tentang sindir menyindir semua. Iya gitu. Kenapa? Apakah emang bener lu menyindir ataukah emang hanya wartawan aja yang salah kesindir? Gimana? Iya. Tapi gue boleh dengar satu nama atau dua nama yang tadi lu omongin, gue nyindir sama Rizky Bilar, Lesti yang gendong-gendongan. Terus nyindir siapa lagi? Sama Adik Ruben Onsu. Ruben Onsu. Adiknya. Kalau itu gue yang gue lihat tuh kemarin. Oke, sebenarnya dari nama-nama itu kan gue nggak pernah nyebutkan itu siapa kan. Berarti kalian jangan pada GR. Ya kalau gua kan lihat di bukan kalian, bukan lu ya, tapi gue lihat di lambe sih. orang-orang itu ya, orang-orang itu pada GR. Gini lah, jadi gini, kita case yang nembak ala Sultan tapi beda agama. Iya itu. Emang gue nyindir ada Ruben? Karena pas momennya. GR. Siapa? Coba dikupas di sini siapa? Pahami teksnya. Guys, gue pengen diskusi nih. Nih, gue stylein aja deh biar gue nggak salah. Nih ya. Nanti insert aja video di Instagram gue. Pengen diskusi nih. Di luar sana banyak banget ya, lagi viral-viralnya, lagi tren-trennya nembak pacar ala Sultan. Tapi masalahnya beda agama. Nah, kira-kira perbedaan agama tersebut bakal menimbulkan konflik atau perdebatan di antara keluarga intern mereka masing-masing atau tidak. Itu sih, gue berpikiran kenapa kita harus membuka peluang untuk menjadi perdebatan yang perbedaan keyakinan itu pasti ujungnya kamu kenapa sih yang begini, kamu kenapa sih yang begitu, emang nggak bisa yang ini yang itu. Ini gue bicara bukan mengenai konteks agamanya apa dan apa ya, bukan masalah agama, semua agama baik, tapi keyakinan kita yang berbeda-beda. Nah itulah membuat topik ini untuk menarik dibahas. Kalian tim yang mana? Setuju dengan perbedaan agama menjalin hubungan atau yang satu agama aja deh? Ya udah, kalau bodo amat ya udah. Ya kenapa lu ya itu di sini gue membahas. Gue diskusi. Kenapa orang-orang apa yang gue membahas kenapa lu mempertanyaan enggak ini. Pertanyaan gue itu gemes ya, mohon maaf gue gemes nih. Pertanyaan gue adalah kenapa lu membahas mengomentari hal itu gitu. Setelah ada kejadian si adanya Ruben Onsu. Emang gue tahu. Ya kita udah tahu ya. Gue udah tahu. Gue diskusi, Bang. Oke. Nah, terus celah gue kalau sampai nemu gue itu nyindir mereka karena gue diskusi. Framing gue adalah diskusi.
Kalau lu mau berdiskusi, punya pengalaman mengenai sudut pandang itu, urahkan di situ. Kalau lu nggak punya sudut pandang atau saran ataupun kritikan mengenai diskusi ini, ya udah nggak usah komen. Terus yang gue heran adalah kenapa banyak fans-fans yang nanti lu sebut itu mengira Dia. dan mengetek sampai akhirnya orangnya datang ke situ, sampai korban komen, coba dong sebutin namanya biar seru. Gue cuma bilang, ini kan diskusi om, ngapain harus nyebutin namanya? Om curhat ya? Salah nggak? Gue di tim yang gue sendiri bingung. Iya. Gue sih di tengah. Gue speechless nih. Gue di speechless sih. Kayak Naomi gue. Kalau gue sih, kenapa mengomentari hal-hal yang yaudahlah gitu. Nah. Yaudahlah, susah dia mau beda agama. Ingat nggak beda. tadi sebelum- Nah anehnya lu itu bang. Iya. Kita langsung mau komentari. Jadi kan Beda. mungkin ada misalnya di kalangan artis yang kehidupannya seperti itu. Nah jadilah mereka tuh yang wartawan menganggap itu yang lu omongin itu menyudutkan mereka gitu ya, maksudnya tertuju pada mereka gitu. Nah kenapa gitu maksudnya? Emang apa lu senang gitu bukan nyindir sih, atau kan diskusi gitu seperti itu? Kalau semua diskusi dibilang nyindir, gue heran. Kerjaannya DPR di sana berarti nyindirin orang dong. Tapi kan dia nggak masuk konten bang, masalahnya. Pak, ada DPR TV, ada MPR Iya, TV. ada. Mereka diskusi. Iya sih. Tidak menyindir satu pihak. Sama yang gue lakuin sama, tapi ini di kawasan entertain. Oke. Yang terpancing adalah kalian haters. Kan gue inget gak tadi gue ngomong apa? Iya. Haters itu apa? Pisau. Gue nggak gunain haters itu nyakitin diri gue, tapi gue manfaatin. Gue buka lapak, diskusi, mereka ribut sendiri di situ. Salah gue apa? Nggak ada, Wak. Tuh. Endorsan gue banyak. Oke. Nah, ini konten yang gue kemas strateginya adalah diskusi. Konten gue bukan yang bacotin orang kayak anjing tai ngetot babi bangsat banget, enggak Iya sih. gitu. Iya sih. Berarti bisa dibilang kontennya ini kayak ibaratnya kata lo tadi mengemas dengan diskusi dengan berita yang lagi hits. Kalau menurut gue sih gitu. Ya itu apa salahnya? Ya nggak ada Nggak salah ada. sih, Ya tapi pasti pikiran orang ya itu nyindir gitu ya. Nyindir. Nah, karena- Nyinyir lah, nyinyir. Oke, itu terjadi karena mereka pada GR. Kalau kalian semua nggak mudah GR, maka hati lu nggak akan mudah tersakiti. Contoh, lu ada di posisi maaf banget, lu adalah adiknya siapa tadi yang Om Ruben, ya kan? Lu di posisi itu, gua ngelakuin kayak gitu. Lu GR nggak? Kalau misalnya lu GR, lu akan tersindir. Tapi kalau lu nggak GR, bodo amat, lu tersindir nggak? Enggak. Ya sudah. Kok malah netizen semua yang tersindir? Ya. Mungkin kan namanya fans kan. Nah, fans. Apa jangan-jangan fansnya itu digaji untuk melakukan hal itu? Nggak komen gue. Ya kan? Tahu gue. Nah, sekarang faedahnya apa? Gue nggak pernah jadi fans masalahnya. Faedahnya apa? Seorang fans sampai menghujat, memaki-maki luar biasa loh, sampai ke keluarga gue, sampai ke cewek gue semuanya. Dihujat-hujat. Faedahnya apa? Mungkin saking cintanya gitu sama yang kayak gitu. Bodoh, orang idolanya aja nggak peduli sama lu. Iya benar juga. Itu sih. Terus contoh, ketika lu sebagai fans dan lu memaki dengan cara yang luar biasa, ada UIT lu diciduk, idola lu peduli? Enggak lah. Idola dan fans itu cuma butuh seperti ini. Kalau idolanya salah, tolong salahin. Ingetin, tegur. Itu fungsinya. Kalau idolanya punya karya, disupport. Kalau idolanya lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang lain yang idolanya, apa iya idolanya nyuruh ngajar dia? Gak ada kan? Tapi kenapa kalian melakukan itu? Apakah kalian dibayar? Benar netizen. Ya kan? Coba deh, lo mikir sampai situ deh. Dibayar? Apakah kalian dibayar? Enggak. Berarti besok-besok masa terlalu fanatik deh. Nah gini, gue tanya sama Jen, lu punya fans? Cim. Cim, lu punya fans? Fans lu, gue senggol-senggolan sama lu. Apa lu nyuruh fans lu untuk menghujat gue sampai mati-matian? Enggak sih. Ya, oke. Ketika fans lu melakukan itu ke gue ciduk fans lu akan peduli sama dia? Enggak juga sih. Berarti siapa yang rugi? Jadi ya lah. Ya, karena apa? Dia melakukan hal yang melanggar hukum. Nah, ini juga di diskusi yang kedua, gue mengangkat netizen Indonesia. Oh iya, selamat ya atas prestasinya menjadi warga negara Indonesia dengan netizen yang barbar, yang berprestasi se-Asia Tenggara nomor 3 menurut kajiannya Microsoft. Iya, netizen tertidak sopan di Asia Tenggara Indonesia. Oke. Congratulations loh.
Oh, udah tulisan ya? Kalau Instagram gua deh. Soalnya hujatan semuanya. Iya. Survei dari dulu sih bang. Coba kalau ngambil dari anak-anak pasti nggak bakalan dapat tuh. Gara-gara beratus-ratus juta itu menghujat Bang Lutfi jadinya gitu. Tapi sih dari cara pembicaraan Lutfi adalah dia cocok sih kalau misalnya dia suatu saat nanti dia bisa menjadi dewan, karena dia bisa memberikan apa tuh namanya, reason yang menurut gue ya cukup bisa dimasukin ke otak para manusia. Tapi kadangnya kalau belum ngomong nggak nyampe ya. Apa? Nggak nyampe ya. Kalau misalnya kita belum ketemu, nih Lutfi ngapain sih kalau gini. Iya, tapi kita kan gue sih jujur ya. Dari medsos aja kan. Dan gue jujur juga sebagai teman, bukan karena gue teman lama sama dia terus gue gimana, enggak, cuma karena gue tahu gue teman lama sama dia dan gue tidak ada di posisi dia waktu dia ngomong Anjay itu, karena gue juga merasa ngapain sih Anjay dibahas gitu. Tapi pada saat dia ngasih reason di sini, ya gue sih kebuka sih, pikiran gue kebuka. Ya berarti ada reason yang sangat masuk akal ya, kenapa bisa kayak melaporkan gitu ke pihak PPAI. Sekali lagi gue nggak mau. Gue ngajak diskusi untuk diri sendiri. Itu gue mau nanya nih. Gak mau banget dibilang laporin. Nggak mau lah orang gue nggak ngelaporin. Nah sekarang gue mau nanya nih beda dari ini ya, tentang percintaan lu. Waduh. Kan gue dengar kan lu kemarin mau nikah, Yes. ya kan? Nih sorry ya gue nanya, kok dengan kejadian Anjay ini lu jadi nggak nikah? Apa dia malu? Atau gimana sih? Ya gitulah intinya, setelah kerajaan Anjay itu datang ya kan, bubar semua relationship gua. Oh, jadi mungkin Dengan itu lu ada rasa penyesalan nggak? Gini, konten Anjay jujur aja gua nyesel karena kehilangan orang yang gua sayangi pada saat itu. Tapi hikmahnya adalah gua bersyukur. Untung gua belum nikah. Kalau gua udah nikah, hal sepele cuman kayak gitu aja bubar. Ini perjuangan relationship itu nggak 3 hari 2 hari. Iya. Apalagi sampai udah nikah, udah ada ikrar ijab, itu bahaya banget. Gak apa-apa lah, sekarang kan udah ada yang Berarti artinya gua itu nggak baik untuk dia nggak baik untuk gua. jadi dengan kejadian Anjay ini benar. Ada hikmahnya kan? Iya benar. Dan dengan kejadian Anjay ini hikmahnya tuh dia kehilangan sahabat, dia kehilangan pacar. Yang ternyata itu nggak layak untuk menjadi peran itu masing-masing. Tapi masalah job gimana? Banyak alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Terima kasih netizen. Terus Ayo hujat lagi. akhirnya kan nggak jadi nikah yang kemarin. Iya. Sekarang kan udah punya pacar baru nih, dengar-dengar. Siapa namanya? Nadia Indri. Oh, Nadia Indri. Iya. Tuh ada gimana loh tuh? ini dia samping. Ada emang ada lagi nemenin gitu ya, kayaknya kalian tuh kelihatan gitu begitu kalian datang tuh di dua sejoli yang lagi kasmaran gitu, Asli. ngalahin gue gitu, ngalahin gue sama suami gue gitu. Nanti gue mau nanya nih, kalian ada rencana mau nikah? Insya Allah Oktober. Gue tetap nikah tetep ya? Tetep lah. Gue kira gak Gue trauma nggak gitu orang gitu. setting-settingan, gue nggak settingan. Oh lu nggak settingan? Bulan Oktober. Tahun ini? Tahun ini. Kita doakan semoga lancar, oke? Ya. Nanti Terus? pasti gue undang. Semua orang yang collab sama gue undang. Oke. Kecuali Onat. Onadio Leonardo. Kenapa emang? Ya lu cek aja di berita. Aduh males banget Bon. Pakai berita. Orang yang nggak akan gue undang, mungkin juga dia nggak akan mungkin datang juga sih kalau gue. Siapa sih? Udah jangan ngomong di sini nih, ntar baca aja di berita. Siapa? Ibu juga nggak tahu. Itu masalah lagi. Nggak tahu deh. Nah bang, sekarang tuh goals hidup lu ke depan apa sih? Gue sih pengennya terjun ke politik ya nanti di 2024. Karena gini, case kemarin hal yang sepele kayak Anjay itu kan gue memperdulikan generasi kita selanjutnya. Nah karakter kayak gini yang gue akan lakukan nanti di parlemen. Biar ada kerjaannya gitu loh, biar ada kerjaannya. Kan banyak nih orang yang image-nya memandang buruk para dewa-dewa kita yang terhormat kan, sampai di demo kemarin-kemarin kan nggak ada kerjanya, nggak ada. Nanti gue akan Hasilnya nggak ada gitu ya? nanti gue akan buktiin kalau gue jadi. Gue belum jadi aja, gue udah peduli sama next generation kita, apalagi gue udah jadi. Sih 14 gue ya. Nomor 1. Tapi yang jelas gue tuh beda sama dia gitu. Gue beda sama dia. Kalau dia itu hidupnya cuma settingan doang ya kan. Kayak misalnya kemarin waktu itu ribut-ribut sama
Maksudnya? Ya mantan suaminya atau nggak tahu sih suaminya atau siapanya nggak jelas ya kan. Terus Maksudnya- sampai maksudnya tiba-tiba gimana? kasih duit 2,5 M sama mobil apa. Maksudnya? Hello, zaman sekarang nggak ada kali orang ngasih lu cewek 2,5 M tuh kasih dengan gampangnya sama mobil tuh nggak Tunggu dulu, maaf nih. Kok jadi bahas gue ya? Ya tapi kan, Maksudnya kan gue tanya, kan lu hidup lu settingan kayak gitu doang kan? maksud lu apaan? Hidup settingan maksudnya apa ya? Ya bukannya lu memang settingan kayak gitu? Lu lihat kan di bawah ada? Ya mana gue tahu tuh ya dia. Ya kan? Sal, tolongin deh. Lu lihat gue di bawah ada Mercy. Nah, terus yang lu bilang settingan tuh apa maksudnya? Ya Hidup gue settingan dulu. enggak, berita. Emang lu tau apa? Enggak, berita lu kan emang kayak gitu kan? Gak ada. Berita gimana? Sal, sini deh. Bawa kunci mobil sini. Kunci mobil apa segala macam. Settingan mana? Ini gue dapet versi. Terus gue dapet duit. Settingan mana? Gue Enggak. jujur gue tuh sakit hati. Enggak, jangan dulu, gue gak suka ada gitu. ada orang tiba-tiba nggak ada angin ya apa ngasih 2,5 M loh M. Lah, memang kan Iya, katanya di kalau 2,5 itu. nanti gimana? Lah ini apaan duitnya ada? Setting paling. Ya ini apa? Suka banget nih. Kok kayak gini sih? Suka banget gue. Ya gue gak suka aja gitu cara lu ngomong kayak gitu. Bilang settingan. Ya, lu kan juga tadi ngomong sama gue santai-santai aja kan? Ya gue gak suka gitu. Lu ngomongin kayak gitu settingan. Ya, tapi lu maksud lu apa? Lu ngerendahin kayak gini? Hidup gue. Lu tahu apa tentang hidup gue? Mau kunci nih ambil. Enggak, lu Gue gak suka cara kayak gitu ah. Udah. Kan tadi kali ini ya, kata aja. Gak suka cara kayak gitu. enggak maksudnya gini loh. Kok lu jadi baper sih gitu? Ya gimana gue gak baper lu bahasa begitu. Ya tapi kan lu nggak seharusnya ngelempar uang ke gua kayak gini mentang-mentang lu kaya gitu walaupun lu kayanya dikasih orang. Enggak maksudnya nggak kayak gitu. Kan nggak kayak gitu dong harusnya. Lu kan ngundang gua jadi bintang tamu di tempat lu. Gue gak suka. Ya, Ambil. Settingan tuh gak tau. Gua nggak butuh duit kayak gini. Gua nggak suka, gua Gua nggak mendingan suka nggak. kayak gitu. Mendingan Gua ya. nggak suka. Mendingan gua nggak punya duit daripada dikasih orang. Enggak, gue kan panggil lu kesini buat bayar, buat ngomong-ngomong masalah ini. Kenapa lu jadi ngehujat ke gue? Ya. Gue gak suka aja. Lu baper santai aja kali. Ya gitu. Udah lagi Soalnya gue gak baper, dia bahasnya begitu. Yaudah. Settingan segala macam. Kita next ke next tanya aja sih. Kayak nggak bisa konten aja lu santai aja dong. Bukan gak bisa. Kita nggak bisa bahas lu gitu kan. Ya cuma dia hidup lu settingan dulu lah yang bahas apalah segala macam. Ya kalau emang settingan jawab aja, kalau emang enggak Settingan dari mana? Ya kalau memang Settingan dari mana? kalau emang enggak biasa aja, gak usah Ya ini tersinggung. settingan dari mana? Berarti enggak? Itu asli, kesel gue lempar-lempar terus nih duit. Kalau emang enggak setting enggak usah baper kali, santai aja. Gue gak ya gimana lu bahasnya begitu? Kok jadi gini sih anjir? Ya udah deh, gue nggak suka kayak gini. Lu nggak menghargai gue sebagai bintang tamu lu yang datang ke tempat lu gitu. Sorry, gue nggak suka cara lu kayak gini. Udah, gak aja lah.